Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Hanifah Nur Fitriana. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang manajemen user and group. Langsung saja, di sini ada beberapa pembahasan pada video kali ini. Nah, yang pertama itu ada konfigurasi bot order, membuat user dengan add user, option pada user add, membuat user dengan add user, membuat group, menambahkan user ke group, dan terakhir ada menghapus user dan group. Pembahasan yang pertama yaitu konfigurasi bot order. Langsung saja dibuka Linux-nya ya teman-teman. Teman, di sini jika tampilan atau teman-teman mengalami tampilan seperti ini itu artinya menginstal ulang ya teman-teman. Dimana karena itu sebelumnya kita itu memasukkan DVD Debian yang dimana ini menyebabkan penginstalan ulang. Jadi di sini teman-teman bisa pencet logo kaset, klik kanan lalu copot saja Debian-nya ya teman-teman. Nah, ini sudah mematikan, di sini langsung di reset saja. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Seperti ini, tidak perlu menginstal ulang dan jangan panik. Nah, kita sudah masuk di bagian login ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil masuk kembali tanpa menginstal ulang. Jadi teman-teman, kesimpulannya di sini kita hanya merubah DVD bot menjadi sebuah hard disk ya teman-teman, seperti itu. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu ada membuat user dengan add user. Nah, langsung saja kita dibuka Linux-nya ya teman-teman. Nah, di sini ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama itu memakai command user add. Lalu yang kedua itu ada add user. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apa perbedaan antar keduanya? Jadi untuk command yang pertama yaitu user add, itu kita akan dibuatkan semuanya secara otomatis. Nah, untuk yang kedua yaitu add user, itu kita akan dibuatkan direktori user dan scale di etc ya teman-teman. Nah, jika add user akan ditambah ke UI atau add user dan grupnya otomatis. Jadi pertama teman-teman bisa ketikkan dulu su min. Nah, kita akan masuk ke root. Nah, di sini saya akan memakai command yang add user. Jadi ketikkan add user dan itu saja. Nah, di sini bisa enter user hand already exit. Berarti ini tuh sudah ada ya teman-teman. Jadi kita harus memakai nama yang berbeda. Kalau begitu hand 1 ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan password lalu ulangi. Pada bagian ini kita bisa mengeset deskripsi ya teman-teman. Di sini jika ingin melewati bisa di-enterkan saja. Nah, lalu teman-teman bisa klik Y untuk melanjutkan dan N untuk kembali. Baik, nah di sini kita sudah membuat user baru dengan add user. Kita akan coba cek dulu ya teman-teman dengan ls spasi /home/. Nah, di sini terdapat sudah otomatis terbuat ya teman-teman
Di sini pun kita sudah dibuatkan sebuah directory. Jadi di sini bisa ketikkan tile /etc /passwd. Bagian ini kita otomatis sudah masuk ke bagian bin base ya teman-teman. Nah, kita akan coba login ke file tadi. Jadi su kan kita masuk ke user biasa. Lalu su kan. Nah, di sini coba password. Sudah masuk ya teman-teman ke file han1, artinya berhasil. Nah, selanjutnya bisa ketikkan wamai. Nah, di sini han1 lalu pwd untuk melihat keberadaan kita. Nah, itu kita berada di root ya teman-teman. Nah, intinya di sini kita itu dipermudah membuat directory dengan add user ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya di sini ada option pada user add. Baik teman-teman, di sini sebelumnya kita sudah praktek, namun ada beberapa kelemahan di mana dari defaultnya kita tidak dibuatkan home directory dan kita tidak bisa melakukan tab ya teman-teman dan lain sebagainya. Jadi di sini bisa kita ke Linux-nya, lalu di sini bisa di /home. Nah, usernya tidak dibuat. Lalu kita pun ditampilkannya bin base, teman-teman. Bukan bin sh, dimana bin base itu tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Jadi ini mungkin sedikit untuk membaca itu sedikit kurang mengenakan. Nah, kalau bin sh itu akan seperti ini ya teman-teman nih, seperti ini. Jadi lebih enak untuk dipandang atau dibaca teman-teman. Nah, seperti itu. Praktek dengan su min lalu enter. Masukkan password. Lalu selanjutnya teman-teman bisa user add min help. Nah, di sini ada beberapa option-option yang ditampilkan ya teman-teman. Dimana di sini ada yang akan kita gunakan yaitu min-m. Ini untuk membuat directory home. Ini ada min-s untuk membuat shell. Lalu ada min-h untuk membuka help teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Bisa user add min-m spasi min-s lalu /bin base lalu han1. Ya teman-teman, di sini tertampil error ya teman-teman, di mana user han1 itu sudah tertera. Artinya kita harus memasukkan nama user yang berbeda seperti tadi. Nah, di sini bisa teman-teman ketikkan lagi user add min-m min-s bin base han2. Kita akan coba buktikan apakah sudah terbuat apa belum. Nah, di sini bisa ls/home. Nah, di sini sudah bertambah ya teman-teman. Yang tadinya hanya han1, sekarang sudah ada han2. Untuk selanjutnya, kita akan coba masuk ke filenya. Jadi untuk masuk ke filenya, teman-teman bisa su user yang baru saja dibuat. Jadi di sini su han2. Nah, di sini otomatis kita bisa masuk ke file han2 ya teman-teman. Kita akan coba pwd. Nah, kita keberadaannya masih di root. Lalu mi.
Nah, seperti itu teman-teman. Materi selanjutnya di sini ada membuat user dengan add user. Nah, langsung saja kita kembali dengan add user. Di sini kita ada dua cara. Yang pertama itu user add dan yang kedua itu ada add user. Dimana yang pertama itu kita itu akan dibuatkan secara otomatis keseluruhannya. Dan yang kedua itu add user itu kita akan dibuatkan sebuah directory user di home dan scale di etc. Nah, jika add user akan ditambahkan UI atau ID user dan grupnya akan dibuatkan secara otomatis. Nah, teman-teman di sini bisa saya clearkan terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke root ya teman-teman. Lalu di sini bisa ketikkan add user han 3. Kita masukkan password. Nah, ini kita ulangi lagi. Nah, pada bagian ini itu namanya set deskripsi ya teman-teman. Dimana ini itu opsi bisa teman-teman isi atau tidak. Jika tidak, itu bisa klikkan yang enter. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa klikkan yang Y, lalu enter. Nah, kita sudah bisa membuat user baru dengan add user. Jadi di sini kita bisa ketikkan ls/home/ Nah, di sini sudah terbuat ya teman-teman dan bertambah. Di sini ada han 3 di mana itu adalah user yang kita buat sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa ketikkan tile/etc/passwd. Nah, kita masuk ke bagian pin base ya teman-teman. Nah, lalu di sini pinkan dengan Suhan, lalu Suhan 3, selanjutnya password. Akan otomatis kita sudah bisa masuk ya teman-teman. Lalu PWD untuk melihat keberadaan kita. Di sini kita masih ada di root. Lalu nah, ini han 3. Selanjutnya di sini ada membuat grup, teman-teman. Nah, fungsi grup sendiri di sini yaitu mengelompokkan beberapa user menjadi satu kelompok. Semisal kita mempunyai user 1 sampai 5. Nah, lalu kita mau memberikan akses kepada 3 user dengan akses tertentu tanpa harus mengkonfignya satu persatu. Jadi kita bisa mengkonfigurasi semuanya dengan menggunakan grup. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi satu kali saja dan itu semua user akan terkonfigurasi. Nah, di sini kita bisa langsung saja ke Linux-nya ya teman-teman. Baik, di sini saya clearkan terlebih dahulu. Teman-teman, di sini bisa kita masuk terlebih dahulu ke submin, lalu password. Nah, kita masuk ke root, lalu selanjutnya cat/etc/group. Nah, di sini terdapat beberapa grup yang terbuat dari dulu sampai sekarang ya teman-teman. Nah, kita coba teman-teman fokus ke 4 grup terakhir. Di sini ada han 1, han 2, han 3, di mana ini itu baru saja kita buat tadi ya teman-teman sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah grup baru dengan komen group add group
1. Nah, kita akan coba cek apakah sudah terbuat dengan cat /etc/group. Nah, teman-teman, di sini itu sudah terbuat sebuah grup yang tadi kita baru buat. Nah, lalu kita akan coba buat lagi dengan grup yang kedua, dengan grup add grup 2, lalu enter. Nah, kita akan coba lagi, kita cek lagi /group. Nah, di sini juga sudah terbuat ya teman-teman. Nah, saya cukupkan untuk materi membuat grupnya. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Teman-teman, materi selanjutnya di sini ada menambahkan user ke grup. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah user-user itu berada di grup lain. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kita akan cek terlebih dahulu dengan ID Han. Nah, bisa dilihat ini juga Han di sini itu masuk ke beberapa grup ya teman-teman. Di sini seperti ada video, blue dev, users, netdev, scanner, bluetooth, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan coba cek lainnya juga teman-teman dengan ID Han 1. Nah, di sini dia lebih sedikit dari yang Han ya teman-teman. Di sini mungkin ada user Han 1 dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga akan cek yang lainnya juga, ID Han 2. Nah, ini masih di satu grup yang sama. Lalu di sini kita juga akan cek yang Han 3. Nah, ini pun masuknya di grup user dan Han 3 ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar user-user ini masuk ke dalam satu grup? Jadi, kita akan menggunakan command usermod min help. Teman-teman, di sini ada tertampil banyak sekali option. Jadi option yang kita akan gunakan yaitu di sini ada min G, yaitu membuat grup, lalu min A di sini untuk membuat event. Jadi di sini kita menggunakan min G. Nah, jadi kita akan langsung saja praktekkan ya teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan usermod min G besar, lalu grup 1 Han 1. Nah, di sini kita bisa langsung saja cek Han 1 apakah sudah masuk ke grup 1. Nah, ini terdapat grup 1 ya teman-teman, artinya ini sudah bisa masuk ke grup 1. Nah, kita akan coba masukkan Han 1 ke grup 2 dengan usermod min G grup 2 Han 1. Nah, kita akan coba cek apakah berhasil Han 1. Nah, ini juga masuk ke grup 2 ya teman-teman. Nah, ini kan hanya masuk ke salah satu grup saja. Di sini kita akan coba masukkannya dengan 2 grup ya teman-teman. Jadi dengan usermod min AG, lalu grup 1 Han 1.
Nah, lalu kita cek Han1. Nah, di sini ini tertampil ada 2 grup ya teman-teman. Han1 masuk ke 2 grup, artinya kita sudah berhasil untuk memasukkan user ke dalam grup ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Teman-teman, di sini materi terakhir yaitu adalah menghapus user dan grup. Kita bisa langsung saja praktekkan. Baik teman-teman, sebelumnya kan kita sudah membuat grup lalu menambahkan user ke grup. Nah, saatnya kita untuk menghapusnya ya teman-teman. Jadi untuk menghapus di sini bisa user del, yaitu user delete, lalu min help, lalu enter. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa option yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada min f, min r. Nah, kita akan langsung saja ls /home/. Nah, di sini masih ada Han1, Han2, Han3 ya teman-teman. Kita bisa cek dulu untuk tile /etc/passwd. Masih otomatis kita berada di bin base. Nah, untuk menghapus itu kita bisa menggunakan user del min rf Han3. Nah, nantinya akan error. Di sini terdapat Han3 itu tidak ditemukan ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita akan coba cek apakah sudah terhapus atau belum dengan su Han3. Nah, teman-teman, di sini terdapat not exit ya teman-teman. Jika terdapat not exit, artinya file tersebut tidak aktif lagi, dimana artinya user itu sudah terhapus ya teman-teman. Kita akan coba cek kembali dengan cat /etc/group. Di sini bisa dihapus. Nah, lalu di sini saya akan coba untuk menghapus grup 2 ya teman-teman dengan grup del grup 2. Lalu kita cek lagi dengan tile /etc/group. Nah, ini grup 2 itu sudah otomatis terhapus ya teman-teman. Sebelumnya Han1 kan masuk ke 2 grup. Kita cek apakah masih berada di 2 grup atau tidak. Di sini dengan ID Han1. Nah, itu hanya terdapat grup 1 saja teman-teman, karena grup 2 sudah terhapus. Cukupkan untuk materi manajemen user and group. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.